instruksi kepada Pak Hafiz yang Pak Hafiz mengajar sistem kontrol untuk program ya. Oke. SKT di kelas Di kelas 13. 13 ya. Nah, jadi saya itu ingin melihat bersama-sama nanti kita evaluasi sebetulnya bagaimana pembelajaran yang sudah kita lakukan, yang sudah Pak Hafiz lakukan. Jadi kita ingin sharing sekalian nanti di situ, ingin melihat. Jadi nanti saya akan masuk ke kelas Pak Hafiz. Saya hanya akan mencatat saja. Saya tidak komentar di saat Pak Hafiz melakukan pembelajaran. Jadi saya akan coba lihat, kemudian saya amati, dan saya akan catat. Semua saya akan catat. Jadi saya berharap ini tidak mengganggu proses pembelajaran Pak Hafiz bersama peserta. Jadi enjoy saja, ya, enjoy saja. Nah, nanti setelah itu baru kita akan bincang-bincang, kita akan refleksi apa yang rasanya masih kurang, apa yang masih perlu ditingkatkan, apa yang sudah tercapai, nanti kita bicarakan. Tapi kalau boleh tahu, Pak Hafiz, ini mata pelajarannya apa tadi? Sistem kontrol Iya. Sistem kontrol program. Program. Ya. Tujuan pembelajarannya apa yang mau dicapai pada hari ini? Yang pertama itu memahami program PLC dan HMI. Yang kedua, memahami dan menerapkan rangkaian logic control pada sistem kendali industri. Yang ketiga itu memahami dan menerapkan instruksi timer dan sensor pada program. Yang keempat itu menerapkan wiring dan komisioning rangkaian kendali PLC dan HMI pada aplikasi traffic light, traffic atau apa namanya, belt conveyor. Bisa ke traffic light. Iya, bisa. Berarti pada intinya memang tujuannya itu yang mau dicapai ya. Iya. Okay. Kemudian rencana area pengembangan. Area pengembangan itu maksudnya gini. Apa sih sebetulnya yang kan pembelajaran itu kan ada standar yang mau dicapai. Iya. Tapi sebetulnya apa yang ingin Pak Hafiz tingkatkan di sana? Ada nggak yang ingin Pak Hafiz kembangkan bahwa materi ini sebetulnya nanti harapan Pak Hafiz anak-anak ini nanti setelah belajar tentang PLC Schneider ini aplikasinya HMI ini sebetulnya anak ini bisa apa, dia mau bagaimana, bisa mengembangkan kemana, misalkan nanti dia bisa mengembangkan ilmunya atau aplikasinya kemana. Ini kemana sebetulnya arah pengembangan yang tidak dicapai oleh Pak Hafiz setelah pembelajaran? Dan setelah pembelajaran ini kemungkinan arah yang akan tuju itu pertama itu buat kontrol itu belt conveyor, sama pengaplikasiannya nanti ke liftnya. Jadi pembuatan traffic itu kontrol belt conveyor. Dan langsung ke lift itu. Jadi itu rencana langsung diaplikasikan. Ya, langsung diaplikasikan ke jadi untuk kontrol belt conveyor dan juga untuk kontrol liftnya. Ya. Ini berarti penerapan di lapangan. Iya, di lapangan langsung di industri. Ada industri kemarin yang sempat Pak Hafiz studi dulu. Ada industri yang dilihatnya. Yang terdekat kemarin tuh itu PT Transport Pratama, itu PT pembuatan gitu bahan baku karet dan diekspor keluar gitu. Itu dari mulai diambil dari petani, dicuci gitu, sampai dia jadi bahan baku yang udah dipres dan udah siap olah, sampai diekspor ke luar negeri. Oke, berarti di situ ada tempat untuk diterapkan ilmu ini ya. Ada tempat aplikasi dari ilmu ini. Jadi harapan Pak Hafiz dengan pembelajaran hari ini, anak-anak ini nanti atau siswa kita itu bisa memiliki kompetensi itu ya. Iya, betul. Program pada aplikasi belt conveyor dan juga lift gitu ya. Oke. Terus kalau boleh saya tahu strateginya, strategi yang rencana Pak Hafiz lakukan supaya tercapai target ini, tercapai pembelajaran anak mampu memahami PLC, anak mampu memprogram. Ini rencananya strategi mengajarnya bagaimana? Biasanya itu
pakai project based learning, di mana anak dikasih sebuah project, di mana contohnya bikin bel tongkayar. Nanti anak-anak di situ akan memahami, pertama itu memahami cara kerja itunya, motornya, programnya. Nanti dari situ anak baru mulai ke program. Mau dikasih timer, mau dikasih sensor, itu bebas berkreasi anak. Oke, berarti dengan menggunakan strategi pembelajaran project based learning. Oke. Berarti nanti pada hari ini diawali dengan menggunakan simulasi. Simulasi projectnya itu. Yang rencana kemarin Pak sampaikan. Berarti nanti dengan simulasi ini, tapi berbasis pada project, berarti sistem kontrolan bisa diterapkan pada hari ini berarti. Baru aja diterapkan di industrinya. Baiklah kalau begitu ya. Sebentar lagi nanti kalau ini sudah oke, mari kita nanti masuk pas di jam Pak Hafiz. Saya ikut masuk dalam ya. Saya masuk dalam. Saya coba nanti akan amati. Saya akan lihat apakah yang sudah Pak Hafiz rencanakan ini pertama nanti akan tercapai. Apakah waktu Pak Hafiz merealisasikan program rencananya yang sudah Pak Hafiz buat di RPP ini nanti bisa berjalan mulus, atau ada kendala-kendala apa, nanti kita sama-sama evaluasi. Tujuannya ya supaya kita bisa terus meningkatkan pembelajaran kita itu lebih baik lagi untuk diri kita seperti ini. Terima kasih Pak Hafiz. Nanti kita jumpa ya di jam pembelajaran Pak Hafiz. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Hafiz. Waalaikumsalam. Dan untuk pertemuan hari ini kita mau masuk ke pemrogram PLC dan HMI. Dan untuk pertemuan kemarin, apakah kalian sudah paham apa itu PLC dan HMI? Oke. Dan untuk pembelajaran hari ini langsung kita
bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus
itu rasane malah deker. Lah kok konco teko malah disoko heksimer. Doa du biung, lung tulung. Kalau ngidul edan ngulon, ketemu tulah kok malah dijak kelon. Menguntal kasaran sudah diteyan, sambat ingin mari kok malah ditambahi. Bingung ora bali aku kabut tekan ngendi, mlipir tekan kodonan golek nutrisari. Rasane jero malah pengen tuku turu, bingung ora ndedit cepet saudara-karo. Bapakku kedak direk, kancaku wis dohek, aku yo wis pentoto. Ora kalap rasane, tibane malah jagel, golek kincil pion, dijak mubeng-mubeng, dijak ngomong angel, bulane wonge jampeng. Mlaku-mlaku nggawa duit dari ono 1000, masang gadu 5 lah kok metune 3. Ngombe banyu udan malah marai dasku ngelu, madang lawuh tempe lah kok malah ketemu tahu. Warga warnyoko das musik tambah ruwet, nyekel ngiwonan nggawa tikus saya maut. Yo, yong, awake wis mentiung. Dolan ning sarkem kok malah dadi buyer. Delok wedokan kono kok kader-kader. Lakange ireng tur marange bededeng. Ning ngarep kantor polisi, aku golek lawuh yo wis salah sampe 10. Utekku rada embut tapi tetep pengen imbuh. Susah sembuh seko esuk tekan sore, koncoku rese malah teko nggawa lutse. Aku bingung, kowe bingung, kabeh bingung dadi suwung. Telah garing rasane kaya lagi digulung. Aku bingung, kowe bingung, kabeh bingung dadi suwung. Telah garing rasane kaya lagi digulung. Aku bingung, kowe bingung, kabeh bingung dadi suwung. Telah garing rasane kaya lagi digulung. Aku bingung, kowe bingung, kabeh bingung dadi suwung. Telah garing rasane kaya lagi digulung. Dan pengembangannya udah kita akan menggunakan juga, udah kita kembangkan juga menggunakan HMI. Apa yang udah paham Pak? Dan sebelum kita kasih pertemuan ini, kita ada sebuah panggung turun turun kaki Mila Siti Hani. Dan untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Dan Pak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bersyukur atas rahmat yang Allah berikan kepada kita sehingga pada sore hari ini kita bisa berjumpa bersama pengajar praktek saya Bu Yesuti bersama Pak Hafiz Rahman selaku guru kami, dan saya sendiri Nur Hamdi CPP Angkatan 6 dan Mas Raya dari SMK Negeri 1 Sumurwe, Sumatera Barat. Dan alhamdulillah beberapa hari yang lalu kita sudah melakukan proses pembelajaran dan sudah kami lakukan observasi, dan pada sore hari ini kita akan melakukan coaching pasca observasi pembelajaran yang dilakukan. Dan kemarin pembelajaran yang dilakukan adalah pada mata pelajaran sistem kontrol terprogram, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan hari ini kita akan melakukan coaching. Assalamualaikum Pak Hafiz, apa kabar, sehat? Syukur ya. Ya walaupun hujan bisa terus ya. Oke, Pak Hafiz, kemarin kita sudah melakukan observasi selama pembelajaran berlangsung, dan saya sudah mengamankan alhamdulillah proses berjalan baik. Nah, hari ini kita akan kembali berbincang, kita akan berdiskusi
tujuannya kalian adalah bahwa sebagai guru kita harus selalu tampil terbaik. Maka seperti pesan ya, selalu kita ingat hari besok harus menang. Jadi hari ini bukan saya bermaksud mau menghubungi Pak Hafiz, bukan saya mencari kesalahan Pak Hafiz, bukan, tapi kita sama-sama sharing. Bisa jadi nanti saya akan mendapatkan ilmu baru dari Pak Hafiz. Karena apa? Karena dengan bersama kita pasti akan mencapai apa yang terbaik. Dan semua itu untuk murid. Ya. Baik Pak Hafiz, kemarin Pak Hafiz mengajar tentang sistem program ya, tentang PLC, dengan baru dari semester saya pastikan dari N21 itu cukup menarik pembelajarannya. Tapi sebelum itu saya ingin tanya, apa yang Pak Hafiz rasakan dalam proses belajar kemarin, dari video pembelajaran, dari proses semua berlangsung? Apa yang merasa Pak Hafiz puas dan apa yang menurut Pak Hafiz masih bisa berubah? Kira-kira silakan Pak Hafiz sampaikan. Jadi kalau yang udah merasa itu anak-anak tuh lebih apa ya, cepat nangkapnya. Kalau kekurangan itu mungkin dari segi interaksi sama siswanya kurang, kayak pertanyaan pematik itulah. Jadi kurang ada kayak tanya jawab di kelas gitu kan. Kemarin tuh fokusnya cuma buat project, jadi interaksi sama siswa agak kurang. Tapi dalam proses itu siswanya juga itu mungkin kurang aktif, entah ada masalah apa juga nggak tahu. Jadi yang terasa dari Pak Hafiz ini ya, kalau anak itu belajar nyaman gitu ya. Iya. Jadi kalau kita kembali ke prinsip student center, ketika anak terlibat secara aktif, Pak Hafiz masih menemukan itu ya, kemarin menemukan anak tuh kayak diam gitu ya. Iya. Nah kira-kira apa menurut Pak Hafiz? Kira-kira apa tuh kendalanya? Mungkin dari anak itu agak ragu-ragu gitu, ragu bertanya, malu bertanya gitu ya, ada banyak sih malunya sudahnya gitu. Ya. Jadi selama ini proses pembelajaran itu terjadi seperti itu. Ya kebanyakan seperti itu Pak, anak-anak yang kurang aktif gitu. Kalau nggak kita tanya, dia nggak akan itu bertanya gitu kan. Kalau yang aktif dia nggak kita tanya pun dia akan bertanya gitu. Tapi secara penguasaan materi mereka nangkap ya. Nah mereka nangkap itu mereka. Iya, nangkap ya. Ya, tapi bagusnya itu mereka meskipun nggak nanya sama saya, mereka tuh nanya sama temannya gitu. Jadi mereka tuh kolaborasi tuh sama teman gitu. Kalau saya lihat kemarin dari proses pembelajaran, kemarin Pak Hafiz menggunakan metode project based learning. Iya. Menggunakan project based learning yang mana itu ditaruh di project, walaupun kemarin baru masuk ke tahap sistem programmingnya ya. Karena untuk sampai ke tahap menjadi sebuah produk memang itu nanti butuh proses lanjutan. Nah, jadi siswa yang atau murid-murid kemarin yang terlihat kayak pasif, sih. Ini menurut Pak Hafiz, kalau harapan Pak Hafiz anak-anak itu gimana harapannya? Ya kalau harapannya sih lebih aktif lah kan, lebih aktif bertanya sama gurunya atau sama temannya juga nggak apa. Tapi ya interaksi sama guru tuh ada juga. Yang kurang kemarin tuh ya itu nggak ada interaksi siswa. Kira-kira menurut Pak Hafiz, bagaimana cara itu supaya anak itu mau aktif gitu? Gimana caranya kira-kira? Kemungkinannya ya dikasih kayak sebuah problem gitu ya. Biar anak tuh khusus sendiri nanti dari kursi mereka itu mereka akan bertanya gitu kan, kenapa nih kok bisa gitu. Nah jadi ini kemudian kalau enggak dia akan gitu proses sendiri, paling mental nanti ya akan bertanya juga kan gitu. Jadi interaksi antara guru itu akan ada. Nanti kemarin kan anak merasa sunyi, ya padahal jam begitu panjang, dia sibuk kan. Karena kita butuh anak itu nanti harus terbiasa untuk berkolaborasi. Nah, mereka sudah berkelompok kemarin sudah ya? Sudah berkelompok. Tapi mereka sibuk dengan. Nah, kira-kira kemarin Pak Hafiz sudah menyuruh mereka untuk mempresentasikan belum hasil diskusinya, hasil mereka bekerja kelompok? Yang kemarin itu cuma langsung bukan presentasi malah, tapi kemarin itu cuma langsung di ke trainernya, jadi hasilnya dalam bentuk trainer dulu kan, dalam bentuk simulasi gitu. Tapi kalau presentasinya belum.
ke depan gimana menurut Hafiz? Kira-kira itu bisa dicobakan untuk gimana? Untuk Ya, untuk memancing mereka. Tadi kan ada pertama dicoba dengan memberi masalah. Iya, iya. Ketika mereka kelimpungan atau Iya, pusing, iya. mungkin mereka baru akan berdiskusi. Nah, yang kedua itu tadi Bu, menurut Hafiz bagaimana kira-kira solusi lanjutannya? Ya, maksudnya dari proyek itu nanti mereka akan dapat kesimpulan, dari kesimpulan itu mereka akan presentasinya. Oke. Kemudian sebelum saya ke rencana tidak lanjut, hal-hal apa yang sudah Pak Hafiz nyampaikan dari proses ini? Apa saja yang menurut Pak Hafiz ini harus saya pertanyakan? Kalau kemarin tuh dari proses cara anak itu apa ya, menangkap pelajaran itu udah bagus sebenarnya. Ya itu bagusnya itu mereka nggak langsung bertanya sama saya, tapi mereka langsung tanya dulu sama temannya. Nanti kalau temannya nggak tahu baru menanyakan ke teman. Kemarin tuh mereka tanya sama teman langsung dapat kan itu sama saya. Jadi mereka nggak ada stres. Berarti mereka sudah menemukan Iya, menemukan. Nah, jadi kalau dari proses pembelajaran kemarin berarti yang masalah itu adalah bagaimana memancing supaya siswa itu berinteraksi ya, Iya. lebih aktif. Karena memang student center itu kan salah satu indikatornya mereka itu harus betul-betul muncul menjadi sebuah bentuk tim yang memang menunjukkan oh ini siswa yang belajar, siswa yang belajar, guru yang belajar. Nah, oke, kemudian saya lanjut begini Pak. Nah, untuk mencoba apa namanya, perilaku anak biar dia itu lebih aktif, lebih aktif. Di samping itu tadi memberikan sebuah masalah. Jadi menurut Pak Hafiz apa lagi yang bisa dan Pak Hafiz biasanya bisa berdiskusi dengan siapa kira-kira untuk mencoba mencari metode biar kelas itu lebih heboh dengan perdebatan, heboh dengan kelas. Kira-kira Pak Hafiz bisa bertanya ke siapa lagi? Bisa berdiskusi dengan siapa? Ya kalau di jurusan itu ya mungkin ada guru sama itu yang bisa belajar kolaborasi itu, jadi bisa bertanya ini kurangnya di mana, nanti kita bisa Nanti berarti secara proses pembelajaran, secara administrasi kemarin, apalagi yang masih menjadi masalah menurut Pak Hafiz? Apa ketika saya sebagai seorang guru, apa yang belum oke? ya kemarin tuh ya itu yang paling kurang gitu kemarin tuh interaksi yang paling fatal itu. Kalau untuk RPP saya tengok Iya. kemarin sudah berdiferensiasi ya. Anak kemarin saya lihat Pak Hafiz itu ada anak yang kurang paham, ada Pak Hafiz dekati. Iya. Itu proses untuk memberikan apa itu juga ya? Itu biar anak itu yang kemarin ada masalah juga didekati itu biar mereka tuh apa namanya ada di kayak di kelompok-kelompok gitu kan. Jadi ini bagian sini yang nggak paham, jadi ada sedikit apa lah berbeda antara kelompok 1 sama kelompok 2 gitu kan. Jadi Menurut Pak Hafiz kenal dengan semua siswa namanya gimana? Tahu nama semua siswa? tahu. Menurut Pak Hafiz kenal siswa itu penting nggak? Tahu penting nggak? Penting. Apa kira-kira manfaat guru mengenal siswa namanya? Kan banyak guru yang kadang-kadang, woi, siapa tuh, kan seperti itu. Nah, menurut Pak Hafiz seberapa penting sebetulnya seorang guru itu harus mengenal siswa dan apa kira-kira dampak dari mengenal siswa? Tentunya sangat penting tuh Pak. Kalau guru itu mengenal siswanya, berarti siswa itu agak merasa apa ya, merasa dibedakan gitu kan. Jadi guru ini tahu sama saya, jadi dari proses belajar itu akan berubah nanti Pak. Gitu ya. Jadi dia jadi kayak di apa ya, ada bedanya gitu Pak. Dari teman lain gitu kan. Dan strategi Pak Hafiz menghafal istilahnya mengenali murid-murid Pak Hafiz itu kemarin strategi itu bagaimana? Kemarin tuh dari absen sama waktu pas pembagian kelompok tuh. Pembagian kelompok pendekatan sama siswa. Berarti secara latar belakang sosial Pak Hafiz tahu ini anak dari mana, keluarganya ada Pak Hafiz paham ini. Sebagian ada tapi enggak dulu Pak. Ada yang nakal-nakalnya itu akan di sini dulu. Oke. Nah sekarang saya ke bagian akhir. Saya kan dari Pak Hafiz melihat untuk interaksi siswa misalnya dalam soal saya lihat Pak Hafiz cukup bagus kenal dengan mereka karena saya lihat mereka memang ketika dulu kenal dengan siswa itu dampaknya berbeda ya. Iya. Saya lihat mereka tapi juga saya lihat kenal dengan siapa yang kategori mungkin agak ekstrim ya kan. Nah, Nah sekarang terkait dengan apa dengan
dengan program pembelajaran, tujuan pembelajaran sendiri. Kemarin Pak Fis menjelaskan tujuan pembelajarannya adalah supaya anak itu bisa program, supaya anak bisa menguasai materi kompetensi bidang otomasi industri berbasis kontrol PLC-nya. Nah, kira-kira rencana tindakan pengembangan ke depan apa yang Pak Fis ingin lakukan supaya rasa puas Pak Fis mengajar itu lebih, ini loh target saya mengajar. Kemarin Pak Fis sudah sampaikan tuh, kira-kira dari tujuan pembelajaran Pak Fis mengajar tercapai enggak dari apa yang Pak Fis merancang di RPP Pak? Apa yang sudah tercapai dan apa yang belum? Kemudian rencana pengembangan ke depannya bagaimana? Mungkin dari yang kemarin yang dicapai itu kayak programnya itu udah pada itu kayak, nah itu udah cukup apa ya, gampang angkatnya ya. Tapi dari segi ini kayak kan kayak praktek langsungnya kan kayak median komponennya itu kan, langsung ke praktek pembuatan produknya, itu yang harus dikembangkan sama penyesuaian anak-anak di lingkungan itu. Oh, jadi penyesuaian dalam apa ya, supaya muncul kolaborasi. Iya, ya. kolaborasi. Berarti langkah Pak Fis ke depan untuk membentuk anak itu mampu mewujudkan, kalau tujuan kan kemarin nampak dari proses pembelajaran pada satu fase pembelajaran kemarin tercapai. Nah, kira-kira bayangan Pak Fis, rencana Pak Fis, saya bukan kira-kira tapi lebih ke tepat action plan-nya, apa rencana Pak Fis supaya terwujud, apa yang harus Pak Fis lakukan dengan metode Pak Fis, dengan rencana Pak Fis supaya anak-anak itu dari tujuan itu terwujud menjadi proyek seperti apa, rencana ke depannya seperti apa? Ya kalau kedepannya pokoknya anak itu lihat langsung dari apa ya, dari komponen alatnya sama implementasi di pabriknya. Jadi anak rencana dibawa juga ke pabrik ya, Iya. out class-nya rencana ya. Jadi mereka lihat hasil nyatanya kayak gini. Jadi mereka pas praktek itu lihat bentuk hasilnya udah paham. Jadi pas merancangnya udah gampang gitu kan. Tinggal langsung bikin proyeknya, implementasi programnya, insya jalan dulu. Oke, terima kasih Pak Fis ya. Jadi sekarang setelah Pak Fis sampaikan, apa yang terasa Pak Fis dari setelah Pak Fis sampaikan, kira-kira untuk ngajar hari besoknya tuh rasanya di hati Pak Fis ini lebih semangat atau lebih gimana? Ya, Rencananya, aku udah nampak gambarannya kan? ada sini ada nunggu, ada juga tambahan, habis itu lebih semangat lah, semangat kita. Ya, ini tujuan kita seperti itu, kita menggali, mengevaluasi supaya kita bisa mengukur sampai di mana hari ini dan ke depan. Dan itu semua Pak Fis yang punya gagasan dan Pak Fis yang ternyata setelah Pak Fis gali tadi masih ada hal-hal yang bisa Pak Fis kembangkan. Salah satunya adalah membawa ke pabrik dan ternyata yang lebih memudahkan siswa untuk mengenal apa yang akan dibikin. Oke, selamat ya. Mudah-mudahan ke depan makin hebat. Terima kasih. Terima kasih Bu Eko. Bapak Ibu semua dan saudara senusantara, demikian hasil coaching kami terkait dengan observasi pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Fis Rahman selaku guru teknik otomasi yang mengajarkan sistem kontrol terprogram. Menarik apa yang beliau sampaikan dan menarik apa yang beliau temukan dari hasil coaching tadi. Bahwa beliau merasakan ketika pembelajaran kemarin ada satu trouble yang cukup sulit itu. Siswa itu fokus belajar, tapi saking fokusnya diam dia bekerja kelompok, tapi sebenarnya tidak terjadi apa-apa. Entah memang metode sesuatu yang seperti itu, tapi bagi Pak Fis tidak, dia merasakan ini ada yang kurang. Dan apa yang sampai tadi belum menyampaikan, ada hal-hal yang perlu dikasih stimulus lagi. Salah satunya tadi adalah beliau temukan menarik siswa dengan pola outclass, menengok bentuk jadi dari proyek yang ada di lapangan, sehingga itu nanti lebih mudah diimplementasikan. Jadi itu lebih memudahkan. Dan ini adalah sebuah solusi yang beliau tawarkan dan beliau persiapkan untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Saya Nur Hamdi, CGP 6 Dharmasraya, Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.